Jadi kayak ada satu ayat di agama Islam yang disalahgunakan. Seolah-olah kita miskin karena ditakdirkan miskin. Ya. Gitu loh. Jadi kalau kamu udah ditakdirkan miskin, gak akan ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu gitu. I think ada yang namanya fenomena, mungkin Kak Rifa tahu atau mungkin pernah dengar victim of surrounding. Jadi dia menyalahkan satu orang ini, menyalahkan keadaan. Iya. Dan ada dua pilihan. Iya. Antara dia akan menjadi circle-nya atau dia keluar dari circle itu dan mengubah keadaan dia sendiri. Aku tahu sekarang problemnya ada di family. Yes. Sekarang masalah agama. Siapa orang pertama yang ngajarin kita agama? Orang tua pasti. Orang tua. Jadi kalau ada mispersepsi dari orang tua akan turun ke anak dong. Iya kan? Oke lah. Again, balik lagi masalahnya di keluarga kan. Nah, keluarga awal mula terbentuknya keluarga dari apa? Dari pacaran Exactly. dulu. That's why ini dating business gitu loh. Banyak yang cantik tapi masih single gitu. Karena ya nggak sesimpel kalau lu single berarti lu nggak good looking, sifat lo jelek, nggak seperti itu gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya adalah apa sih yang masyarakat ini butuhkan dan itu yang akan aku solve terlepas kondisi aku saat ini gitu. Halo semuanya, balik lagi ke The Love Story Podcast. Ini aku lagi sama Kak Rifa, one of the founder di The Love Story. Halo Kak. Halo Jer, jadi biasanya aku nih yang jadi host, tapi kali ini Jeremy yang akan jadi hostnya. Ya, jadi kita akan ngobrol supaya teman-teman lebih familiar dengan purpose-nya The Love Story itu sendiri gitu. Yes, jadi aku hari ini special episode. Hari ini aku yang jadi hostnya, sekarang Kak Rifa yang jadi tamunya. Betul. Jadi speaker. Betul. Gimana kabarnya? Baik, kamu apa kabar? Baik. Sebenarnya gini, kan aku mungkin udah jalan 2 bulan kali ya sama Kak Rifa untuk sebagai salah satu content creator di thelovestory.id. Videonya mungkin bisa dicek juga. Iya, di Instagram kita dan TikTok. Cek ya. Nah, dari Kak Rifa sendiri sebenarnya aku ada pertanyaan nih. Kan kita sempat ngobrol-ngobrol dan aku sempat lihat backgroundnya Kak Rifa juga. Jadi Kak Rifa itu sempat jadi part of Gojek family juga ya kalau nggak salah. Betul. Jadi di bagian bidang finance, terus sempat juga jadi auditor juga ya kalau nggak salah. Di EY. Ya. Yes. Nah aku mau nanya sih, sebenarnya kenapa tiba-tiba bisa jadi The Love Story dari yang awalnya angka auditor dan finance menjadi yang lebih humanis, yang sangat-sangat apa ya, holistik kali ya bisa dibilang ya, sangat-sangat emosional, lebih ke people related. Iya betul. Oke, ini banyak banget nih yang nanya kayak gini. Apalagi sebenarnya The Love Story juga bukan bisnis pertamanya aku kan. Bisnis pertamanya aku tuh di bidang fotografi. Jadi emang jauh banget dari sempat finance. Fotografi juga ya? Sempat sebelumnya The Land Story. Kayak jadi dari awalnya praktisi finance, terus jadi pengusaha di bidang fotografi, sekarang di The Love Story yang bidangnya itu matchmaking and premarital education gitu. Atau gampangnya orang nyebutnya perusahaan perjodohan kayak biro jodoh. Iya, biro jodoh. Gitu kan. Dan yang banyak yang bingung kenapa kesini gitu. Jadi semuanya tuh berawal waktu COVID. Awalnya COVID. 2020-an berarti 2020 betul. Jadi aku tuh kerja di Gojek sampai Desember 2019. Waktu itu memang diniatin mau resign buat ngebesarin The Land Story, company fotografi aku itu tadi. Ya kan itu company-nya udah cukup stable. I think ya udahlah, udah waktunya aku fokus nih ya aja supaya nggak satu kaki di kanan, satu di kiri gitu kan capek banget soalnya. Iya, harus fokus satu hal itu ya. Betul, kalau pengen bisnisnya gede kan gitu. Nah terus ya udah nih resign, but you know kan yang terjadi di 2020 adalah pandemi. Itu sesuatu yang siapa sih yang expect ya kan sisa di 2019 kayak kita masih nggak tahu nih 2020 sampai 2023 bakalan kayak gitu situasinya kan. So I didn't know about that. Nah terus kan yang namanya bisnis fotografi ketergantungannya sama apa? Pernikahan, travel, semuanya event related exactly. Semuanya event related. Kita nggak boleh keluar rumah. Gimana caranya bisnis bisa jalan kan? So waktu itu demi mempertahankan tim yang ada di The Land Story supaya nggak minimal yang permanent staff ya. Supaya nggak ada yang di layoff. Nah akhirnya waktu itu aku putusin buat pivoting dong, coba bisnis baru yang masih bisa jalan selama pandemi. Nah kalau Jeremy masih ingat, waktu itu kan banyak banget yang bikin webinar. Yes. Iya kan, waktu itu kan karena nggak bisa ke kantor, nggak bisa ke sekolah, kuliah, jadi orang tuh belajar online. Everything webinar. Everything webinar, kayak segala jenis webinar tuh tiba-tiba booming gitu kan. Terus aku ngelihat ada opportunity di situ. Nah awalnya kenapa kepikiran di webinar itu sendiri, jadi waktu aku di Gojek, itu ada salah satu ex-tim aku, jadi subordinate bawahan aku, yang bilang kayak gini, Rif, lu kenapa nggak bikin konten dan bikin buku seputar pengembangan karir gitu katanya.
Soalnya karena dia ngerasa selama jadi team membernya aku, dia tuh belajar banyak hal gitu. Dan dia ngerasa akan sangat bermanfaat buat orang-orang di luar inner circle aku untuk mendapatkan pelajaran yang sama gitu kan. Jadi ketika lagi puter otak, mikirin, aduh mau bisnis apa ya, keinget nih sama omongan ex team members aku itu. Oh ya udah, aku bisnisnya seputar career development aja gitu. Karena walaupun webinar banyak, tapi at that time tuh belum banyak yang bahas soal pengembangan karir. Kebanyakan bahasnya apa? Cara bikin CV. Lebih ke technical skill-nya kali ya? Lebih ke technical skills-nya juga, dan lebih ke cara dapetin kerjanya. Ya kan? Tapi yang bahas soft skills kayak leadership-nya, communication skills-nya, problem solving, analytical skill, terus resilience, hal-hal lain yang sebenarnya penting banget, itu kayak belum banyak lah yang bahas pada saat itu kan. Nah jadi ya udah, akhirnya selama pandemi itu pertama aku nulis buku. Nulis buku pertama aku, The Little Handbook for Big Career, dan untuk promosiin bukunya jadi bikin konten di LinkedIn. Kan kita juga pertama kenal di LinkedIn kan? Yes, ya itu fun fact sedikit. Ini sebenarnya aku sempat kenal Karifa itu, kita totally stranger. Terus ada salah satu temen aku nge-share postingan jobnya Karifa, terus aku coba aja reach out, terus and here I am. Ya, betul. Nah, jadi awalnya di situ. Jadi dari semua sosial media platform aku yang paling besar tuh justru di LinkedIn. Gitu, yang bahkan sampai dapat recognition juga dari LinkedIn-nya sebagai kayak, kalau itu namanya tuh LinkedIn Spotlight, terus ada dapat awards gitulah dari LinkedIn sampai 2 kali tuh waktu itu kan. Jadi besar di situ, dan ternyata cocok ya bikin konten-konten seputar karir di LinkedIn gitu kan. Nah, berawal dari situ kan aku jadi banyak berinteraksi dengan orang-orang yang nggak pernah kerja bareng aku dong, otomatis. Aku kayak ngajarin mereka lah gitu. Nah di situ aku tuh sadar ternyata di Indonesia ini masih banyak banget orang yang daya nalarnya itu kurang bagus. Oh ya? Iya. Boleh di ini nggak? Dipecah lagi tuh, di redefine apa tuh maksudnya? Jadi gini, jadi waktu aku masih kerja di Lazada, di Gojek, aku kan suka ngajarin tim aku. Ngajarin accounting, apapun lah yang terkait kerjaan kita gitu ya, financial analysis gitu. Nah, mereka tuh ketika mengevaluasi aku, selalu hampir semua nyebutin kelebihan aku itu di teaching skills, di kemampuan untuk mengajar gitu. Makanya aku pede kan bikin bisnis webinar kan, karena aku tahu banyak yang bilang aku tuh jago di situ gitu. Tapi ketika mulai bikin bisnis edukasi, ternyata kan dikasih tes tuh ya, habis itu kan suka ada tes ya. Masih banyak yang nggak bisa, padahal udah aku ajarin gitu loh. Dan aku sebagai guru ya jujur ngerasa gagal sih, karena mereka udah bayar ikut kelas aku, tapi ketika dikasih tes masih nggak bisa menjawab tesnya gitu. Beda banget sama tim aku waktu di kantor dulu gitu loh. Mereka tuh diajarin, dikasih tes langsung bisa, kayak nilainya bisa 90, 100 gitu. Tapi orang-orang yang aku ajarin ini tuh nggak gitu. Banyak yang nggak gitu, yang bagus juga ada ya, tapi kayak minoritas ya mungkin yang bagusnya. Minoritas yang bagusnya, dan itu aku shock banget kan. Kenapa nih? Apa skills aku yang kurang bagus? Apa bahasa aku terlalu berat gitu kan? Ya mulailah aku ngumpulin feedback ke sana sini, mulai riset juga, dan baru di situ aku tuh tahu data-data statistik seperti ya, kalau menurut Jeremy, jumlah sarjana di Indonesia berapa persen? Aku suka nonton podcast tentang educational ya. Less than 5%. Oh, nggak seburuk itu. Oh, nggak seburuk itu ya? Nggak seburuk itu. Berarti salah. Tapi around that, iya memang. Around that. Jadi berarti antara 5 less than sampai 10%? 10 ya. Less than 10. Less than 10%. Less than 10. Jadi tergantung siapa yang bikin risetnya ya, suka beda-beda. Tapi kalau data BPS yang terakhir di 2024 itu cuma sekitar 10% berapa gitu. 10, berapa persen gitu. Itu dikit kan, berarti kan kayak minoritas banget. Dan itu baru, buat aku tuh baru tahu. Karena kan kalau di inner circle aku kan kebanyakan orang tuh kuliah, ya kan. Jadi ketika aku tahu di Indonesia tuh ternyata yang kuliah nggak segitu banyaknya, kaget. Dan sekarang gini, gimana caranya mereka yang nggak kuliah bisa memahami teori yang sama yang diberikan kepada orang yang kuliah? Jadi susah dong. Iya, Kan? setuju. Beda dong gitu kan. Baru di situ aku sadar. Pertama itu alasan kenapa mereka yang nggak ngerti. Ketika aku cek lagi ya memang pendidikannya tuh cuma sampai SMA, SMK yang setaranya lah gitu ya. Oh, iya sih, kayak memang ada banyak banget ilmu yang aku kasih dengan asumsi mereka ini kuliah gitu. Udah menyerapnya lebih mudah. Betul. Dan ada ilmu-ilmu basic yang memang di S1 tuh diajarkan gitu. Jadi aku nggak ajarin lagi, aku kayak cuman pengayaan atau pengembangannya aja gitu kan. Pertama penyebabnya itu. Terus yang kedua, ternyata untuk mereka yang sarjana pun itu kualitasnya nggak merata loh.
Jadi kayak, dan ini aku confirm juga nih ke praktisi HR, ke business owners gitu. Mereka juga admit bahkan nggak semua lulusan S1 itu punya basic knowledge yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu gitu. Nah sampai akhirnya di situ aku sadar ternyata kualitas antara satu universitas dengan universitas lain, kualitas lulusannya tuh bisa beda jauh. Itulah sebabnya kalau Jeremy lihat lowongan kerja, suka ada yang nulis reputable university. Yes. Ya kan, kenapa? Ternyata penyebabnya itu. Gitu. Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang employers-nya, HR-nya, users-nya, hiring manager-nya gitu ya, karena memang nggak semua lulusan S1 itu sama bagusnya gitu. Bahkan 3,7 IPK misalnya ya, di satu universitas tuh belum tentu pinter. Bisa aja biasa-biasa aja, tapi kalau di universitas yang lain, yang unggulan buat dapat IPK segitu tuh susah gitu kan. Nah itu isu yang kedua yang aku notice tuh itu. Terus yang ketiga masalah stunting. Ternyata masih puluhan % angka stunting di Indonesia. Nah anak-anak yang kena stunting itu kan memang salah satu dampaknya tingkat intelektualitasnya, kecerdasannya, IQ-nya rendah kan. Ya jadi ya wajar kalau mereka tuh mencerna sesuatu yang susah-susah ya pusing gitu, stres. Jadi nggak gampang memang untuk mengajarkan mereka yang punya keterbatasan intelektual gitu. Jadi belum tentu Down syndrome atau apa ya. Enggak, bisa jadi normal-normal aja gitu. Cuman memang karena tingkat intelektualitasnya rendah, jadi daya nalarnya tuh juga rendah gitu. Jadi buat mereka memahami ilmu yang baru, buat mereka bisa belajar hal yang baru tuh jadi lebih lama daripada orang-orang yang IQ-nya normal gitu kan. I see. Nah, terus aku tahu nih sekarang isunya ternyata itu. Jadi mau intinya tuh gini yang pengen aku sampaikan. Mau kita sebagai pengajar, mau kita sepinter apapun ngajarinnya, sejago apapun, tapi kalau memang mereka punya keterbatasan, nggak akan bisa nyampe gitu. Kita nggak akan bisa maksain mereka tiba-tiba jadi pintar hanya dengan webinar 1-2 jam gitu loh. Ya kan? Nah terus dari situ aku mulai cari tahu nih, kenapa angka sarjana cuman 10%. Bahkan ketika pandemi itu nggak nyampe 10% data yang aku baca sih. Gitu. Ada sih benar 6%, sekitaran 5% betul ada tuh salah satu riset yang nyebutin itu ya. Tapi itu udah pas zaman pandemi ya, nggak sekarang. Itu kan pandemi itu udah 5 tahun yang lalu loh. Ya kan? Terus ternyata gara-gara itu juga gitu kan. Terus pas aku cari tahu, salah satu penyebabnya yang aku nggak sangka adalah agama. Agama. Jadi kayak mungkin ini aku nggak tahu ya apakah ini spesifik di Islam aja atau gimana. Tapi kan memang Indonesia ini mayoritas Islam kan. Jadi kayak ada satu ayat di agama Islam yang disalahgunakan. Seolah-olah kita miskin karena ditakdirkan miskin. Gitu loh. Jadi kalau kamu udah ditakdirkan miskin, gak akan ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu gitu. Jadi kamu ditakdirin miskin, kamu mau kerja sekeras apapun akan tetap jadi miskin. Itu yang bikin mereka jadi terlalu pasrah. Gitu. Jadi itu yang bikin mereka ketika nggak bisa melakukan sesuatu nih, misalkan ya kerja ternyata nggak nyampe nih targetnya gitu kan. Dimarahin sama atasannya, langsung mereka berpikiran, oh berarti emang saya ditakdirinnya miskin gitu. Berarti ya udah emang saya tuh terima aja hidup yang kayak gini gitu. They stop trying harder. Itu yang pertama penyebabnya. Terus penyebab yang kedua juga masalah kesadaran atas pentingnya edukasi. Ya. Di Indonesia ini masih banyak banget orang tua yang ngerasa anak lulus SMA, SMK, STM langsung kerja aja, menghasilkan duit. Gitu kan, sedangkan kalau kuliah itu buang-buang duit gitu loh. Masih yang berpikirannya seperti itu. Padahal kalau kita lihat sekarang dengan teknologi udah semakin canggih ya, lowongan-lowongan untuk orang yang nggak punya pendidikan tinggi itu semakin jarang loh. Kenapa? Udah ada AI, ada mesin, ada robot, automation, banyak banget gitu. Sehingga jumlah lowongan yang kayak zaman dulu ya, kamu masih ingat nggak dulu tuh kalau kita masuk tol ada kasirnya? Yes. Sekarang udah nggak ada. Udah pakai mesin semua. Pakai mesin semua. Itu baru parkir di baru tol. Gerbang tol. Baru gerbang tol. Sekarang gerbang parkir udah gerbang kayak parkir gitu. juga udah mulai. Kasir pelan-pelan walaupun belum banyak kasir kayak di supermarket gitu-gitu kan. Kalau teman-teman mampir ke Uniqlo di beberapa cabang udah ada self checkout. Ya, Decathlon juga udah full checkout. Decathlon juga udah full kayak gitu. Jadi maksud aku kalau teman-teman nggak punya pekerjaan yang punya pendidikan tinggi kan lowongan yang bisa diincar yang seperti itu kan. Dan itu pelan-pelan berkurang. Buruh pabrik juga sama. Udah banyak banget yang digantikan sama mesin sama robot gitu. Nah sedangkan ya mereka kan harapannya cuma bisa kerja di posisi yang seperti itu kan. Nah sayangnya tuh gitu. Pola pikirnya dari awalnya orang tuanya salah ya yang kedua. Terus yang ketiga, kecanduan sama rokok. Jadi kalau rokok boleh atau enggak kita bisa berdebat. Tapi satu hal yang kita harus sepakat, jangan sampai anak nggak kuliah karena uangnya untuk rokok.
Itu berarti sih. lebih ke prioritas kalau itu ya? Prioritasnya, betul. Yang sangat aku sayangkan tuh kayak gitu. Dibilang, oh iya gue nggak punya duit buat nguliahin anak gue. Tapi masih bisa beli rokok setiap hari? Exactly. Sehari satu bisa sampai, kalau yang ketagihan banget kan bisa 2 bungkus Bisa 2 bungkus kan? ya, berarti kurang lebih Iya. sehari 60. Exactly. Kaliin sama 18 tahun hidup anaknya, cukup nggak buat kuliah? Cukup loh. Di Indonesia tuh ada kok kampus-kampus yang affordable. Nggak semuanya kayak BINUS. Kita lihat BINUS soalnya. Alumni BINUSian. Kita alumni BINUS. Nggak semuanya semahal BINUS gitu. Bahkan in my era, BINUS belum semahal sekarang loh. Ya. Ya, tapi tetap aja teman-teman yang seumuran aku nggak semuanya kuliah kan. Itu banyak kampus-kampus yang lebih affordable, tapi ya cukup sebenarnya andai mereka tidak merokok gitu. Nah, tapi kan ini lebih penting rokoknya daripada nabung untuk pendidikan anaknya gitu. Nah, itu jadi hal-hal kayak gitu yang aku berpikir, mau kita bikin bisnis edukasi sebanyak apapun, nggak akan nyelesain masalah pendidikan di Indonesia, kecuali ada perubahan mindset. Itu yang aku sadarin kan. Setuju. Iya kan. Nah, terus aku mikir bisnis apa yang bisa nyentuh ke mindset orang-orangnya. Gitu loh. Karena edukasi tuh, bisnis di edukasi di Indonesia tricky loh. Kalau aku jual tiketnya nih 50.000 aja ya buat satu orang, dianggap kemahalan. Ada yang bilang kemahalan. Banyak yang udah daftar tapi pas ditagih bayar nggak bayar karena dianggap kemahalan gitu. Tapi ketika dibikin gratis tetap nggak datang juga. I think sebenarnya menarik sih ya dari Karifa sendiri kan? ya sebenarnya. Mungkin aku coba respon ya. Boleh. Aku tuh cukup intrik pada saat bilang di bagian sisi agama untuk yang kalau misalkan aku udah kerja keras banget tapi tetap masih miskin, berarti rezekinya ya udah sampai sini aja gitu kan. I think it's interesting karena aku sempat berpikiran gitu juga. Cuman for me untuk masalah seperti itu lebih ke emang bener mindset satu. Dan dua, I think untuk bekerja keras itu kan emang udah tanggung jawab kita ya sebagai manusia juga. Jadi aku pernah dengar juga, aku sempat nge-quote juga untuk dalam masa pekerjaan itu, menjadi kaya raya itu privilege, itu lebih emang itu rezeki, itu lebih ke hoki-hokian kita, opportunity, meet time, meet effort, jadi satu, jadi kaya raya. Tapi untuk bertambah kaya itu kewajiban, menjadi tanggung jawab kita. Jadi ada yang bertambah kaya setiap hari, mungkin 5.000 lebih kaya, 2.000 lebih kaya, tapi ada effort di situ, ada perkembangannya di situ. Intinya nggak mungkin datang dengan sendirinya. Nggak mungkin datang dengan sendirinya. Harus ada effortnya. Yes. Untuk hasil akhirnya gimana, kita bener nggak ada yang tahu. Betul, itu emang rezeki dan emang itu privilege aja. Ya, karena kan balik lagi ya, karena background orang kan semua beda-beda. Dan menurut aku aku setuju, nggak semua kita bisa sama ratain. Misalkan lulusan S1 BINUS, nggak mungkin sama rata semua di satu level tertentu. Ada juga yang di bawah, mungkin ada yang di atas juga. Yes. Jadi I think for me untuk dan terutama untuk masalah edukasi, kalau dibikin ada harganya dibilang kemahalan, kok gini aja gue harus bayar. Giliran dikasih gratis, nggak tahu diri, malah nggak datang. Malah take for granted. Malah take things for granted jadinya. Jadinya hanya meremehkan. Betul. Ya, tapi aku mau tanya sih sebenarnya yang aku penasaran. Ini kan kita ngomong dari tadi kan dari sisi bisnis, dari sisi backgroundnya Karifa, dari background finance, auditor, bikin bisnis lensa, kamera, fotografi dan event lain itu, sampai ke tarik garis ke love story. Nah, masih belum ketemu benang merahnya. Yes, mungkin aku mau tanya sih, apakah ada korelasi antara ini kan love story, of course ada edukasinya ya, untuk masa premarital, hubungan. Tapi aku mau tanya, apakah ada korelasi antara orang menerima cara mereka menerima edukasi, cara menerima mereka ilmu-ilmu itu ke masalah hubungan? Ada. Apakah ada hubungannya? Ada. Nah ini aku lanjutin ya. Nah jadi tadi kan aku mikir nih ya, aku udah tahu nih masalahnya di mindset. Gitu mindset kan? Ya pasti. Betul, ada orang-orang yang nggak punya akses ke pendidikan karena terlalu miskin, betul. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk mendanai mereka. Itu I think it's a different topic lagi sih. Itu different topic ya. Sekarang kita ngomongin minimal kelas menengah deh. Yang kayak tadi ya, yang uangnya ada tapi habis buat rokok. Ya kan, itu kan udah menengah loh di Indonesia yang seperti itu. Selama kita mampu memenuhi kebutuhan pokok, ya kayak makan, pendidikan, di saat sebenarnya uangnya ada, itu udah menengah di Indonesia gitu. Menengah tuh belum kaya di Indonesia. Ya beda, menengah atas, ada lagi atas bawah. Menengah bawah, menengah nanggung, menengah atas. Nah atasnya pun ada lapisan lagi nih, paling tinggi levelnya sultan gitu misalnya gitu kan. Nah jadi menengah tuh belum kaya sebenarnya. Nah kita bahas yang menengah lah, yang sebetulnya bisa kalau mau kuliah.
Bisa kalau mau pendidikannya optimal. Bahkan orang yang kuliah dan nyontek dan pakai joki yang belajarnya nggak benar juga banyak. Mindset juga kan. Betul. Bukan masalah ekonomi kan. Uangnya ada tapi tidak dimanfaatkan privilege-nya dengan baik gitu. So again, ini mindset issues gitu. Nah, terus aku mikir, apa yang bisa mengubah mindset ini? Nah, sebelum aku mikirin apa yang bisa mengubah, aku mikirin ini root cause-nya. Kenapa mereka punya mindset seperti itu? Jawabannya dari mana? Dari keluarganya. Gitu loh. Jadi karena orang tuanya seperti itu, anaknya mencontoh. Jadi makanya di Indonesia dan di negara-negara lain sih ya, ada istilahnya generational poverty. Iya. Ya kan? Pernah Dengar kan? Pernah dengar. Generational Familiar. poverty, jadi kakeknya miskin, bapaknya miskin, cucunya miskin gitu. Karena apa? Karena kita kan punya orang tua cuma satu nih. Iya. Ya kan? Jadi kita tuh ngelihat mereka sehari-hari tanpa disadari otak kita itu udah by default Terbentuk jadinya. Oh, kerja keras ya kayak gitu loh. Oh, masalah konsep rezeki, takdir ya kayak gitu. Ya ada sih orang-orang yang belajar sendiri, mandiri, keluar beda sendiri dari keluarganya, ada, tapi nggak banyak yang kayak gitu. Ya, kenapa orang bisa lain sendiri dari keluarganya? Mindsetnya bisa beda sendiri. Biasanya karena baca buku. Nah, tapi tingkat literasi di Indonesia juga rendah. Itu beda topik lagi dan itu sangat rendah. Dan rendah. Itu juga mindset issue Yeah, dong, karena betul, menganggap buku tidak penting. Yes. Iya kan? Dia tidak belajar dari buku, dia hanya belajar dari orang tuanya dan terlahir di lingkungan juga yang kurang lebih sama gitu. Ditambah lagi dengan asupan-asupan internet yang nggak ada filternya juga. Betul. Di zaman sekarang nih Gen Z problem tuh ya, karena kalian lahir udah ada sosial media kan. Kita dari kecil banget kan. Yes, kita emang kalau Gen Z itu peralihan dari awal mulai internet terbentuk sampai sekarang kan udah alpha ya. Betul. Yeah. Itu jadi masalahnya Gen Z dan Alpha lagi tuh ada di situ ya. Benar, satu tambahan lagi karena konsumsi konten yang tidak bertanggung jawab dan tidak difilter gitu kan. Yes. Nah, terus dari situ aku mikir ini karena keluarganya juga gitu. Kayak contohnya ya, sering banget saya ngelihat orang bilang anaknya nilainya jelek, yang disalahin cuman gurunya. Loh, sebagai orang tua kenapa bisa nggak tahu anaknya nggak bisa perhitungan? Kali-kalian 5 kali 3 berapa hasilnya? Kok bisa orang tuanya nggak tahu? Karena kalau waktu aku dulu dites sama papa aku, disuruh hafalin tuh tabel perkalian, ntar dites tiap pagi gitu, udah hafal atau belum gitu. Mendidik anak harusnya seperti itu gitu. Tapi nggak semua orang sadar kan. Oke, aku tahu sekarang problemnya ada di family. Yes. Sekarang masalah agama, siapa orang pertama yang ngajarin kita agama? Orang tua pasti. Orang tua. Jadi kalau ada mispersepsi dari orang tua akan turun ke anak dong. Ya kan? Oke lah. Again, balik lagi masalahnya di keluarga kan. Nah, keluarga, awal mula terbentuknya keluarga dari apa? Dari pacaran. Pacaran exactly. Dulu. That's why ini dating business gitu loh. I see. Gitu loh. Jadi jauh juga ya kita benang merahnya ya. Jauh. Jadi aku harapannya gini, kalau Jeremy udah lihat konten-kontennya The Love Story ya, itu kan kental banget urusan edukasinya. Sebelum nikah kamu siapin finance-nya, siapin agamanya, siapin psikologinya. Holistiknya harus terpenuhi dulu semua baru menikah. Itu kan sebenarnya konten-konten kita arahnya ke situ. Setuju. Kan. Kalau kalian percaya pacaran itu boleh, walaupun di Islam ada yang percaya nggak boleh gitu ya, istilahnya ta'aruf, mau pacaran kayak apa harus ta'aruf dulu ya? Mau pacaran, mau ta'aruf apapun terserah. Tapi jangan lupa benerin dulu diri sendiri gitu loh sebelum married gitu. Nah, itulah kenapa sambil kita cariin jodoh, harapannya ke depannya orang-orang yang kita jodohkan ini sambil dikasih pembekalan juga terkait pernikahan itu sendiri gitu. Ya emang sih event kita yang pertama kesannya masih fun ya, cuman bikin padel game gitu. Iya. Ya kan, itu kan baru yang pertama. Nanti kan yang selanjutnya kita akan bikin seminar juga. Seminar pra-pernikahan, kita bahas financial planning, perencanaan keuangan, kita bahas trauma, supaya jangan sampai nikah dalam keadaan trauma masa kecil masih dibawa. Ya kita akan bawa deh semua ahlinya, mulai dari psikolog, certified financial planner, dokter, lawyer, apapun yang kalian butuhin buat belajar mengenai rumah tangga akan kita sediakan gitu. Jadi sebenarnya itulah alasan kenapa The Love Story itu lahir. Ya main goals kita apa? Main goals kita pengen jadi negara maju Indonesianya. Kenapa negara maju? Karena kalau kita udah sampai ke negara maju artinya angka kemiskinan sudah turun. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya target akhirnya adalah poverty reduction. Yang akan kita ukur salah satu indeksnya adalah ketika Indonesia sudah diakui sebagai negara maju. Berarti kan pendapatan per kapitanya naik, kayak gitu-gitu kan. Kualitas hidupnya naik, itu kan ada beberapa parameter ya untuk menentukan ini negara maju atau bukan. Salah satunya dari pendidikan juga gitu. Nah, jadi
Itu sebenarnya awal mula bisnisnya The Love Story. Nah, ini perjodohan dan premarital education itu hanya permulaan. Kedepannya mungkin aku akan balik lagi, bukan mungkin, insya Allah balik lagi ke education. Kita akan balik ke economic empowerment. Economic empowerment tuh gimana? Gimana caranya supaya orang peningkatan penghasilannya bisa meningkat? Ya banyak orang mikir penghasilan tuh cuma ngandelin gaji, enggak, bisa side hustle, bisa bikin konten. Iya kan, side hustle pun nggak mesti cuma di Indonesia loh. Kamu kan freelancer ya, cari klien di luar negeri sekarang gampang. Iya kan, ada Upwork, ada LinkedIn. Ada Upwork, ada LinkedIn. Iya kan, banyak yang kita bisa pakai gitu. Nah, cuman apa? Cuman banyak yang bilang nih ke laki kita, tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris, siapa suruh nggak bisa bahasa Inggris? Kalau itu makanya belajar. Makanya ya sebenarnya kalau hal itu sih itu udah balik lagi ya ke mindset tadi ya untuk kan? Masalah bisa nggak bisa mungkin nanti belakangan. At least coba dulu aja. Coba dulu aja. Untuk hasil kedepannya gimana kan kita nggak akan pernah ada yang tahu ya. Betul. Aku setuju tadi sama yang Jeremy bilang. Kita udah usaha pun belum tentu jadi orang kaya, dan kita nggak harus jadi orang kaya, tapi mapan itu harus. Mapan harus. Mapan itu yang menentukan nutrisi kita. Kalau sakit bisa ke dokter yang proper, gitu kan. Terus kalau misalkan mau sekolah gitu ya, kuliah ada uangnya. Kalau misalkan iya sekolah gratis, tapi kalau ternyata dari sekolah aja nggak cukup, mau les, mau kursus bahasa Inggris ada uangnya. Seenggaknya itu nggak perlu kaya, itu perlu mapan aja gitu. Minimal kita tingkatkan kekayaannya, supaya pelan-pelan bisa jadi mapan. Dan untuk jadi mapan, buat Indonesia belum sesusah itu. Kita belum semahal Jepang, belum semahal Singapura, Hong Kong. Belum, nggak semahal Swiss, belum. Kita masih jauh banget tingkat harganya. Kita tuh masih affordable banget as a country sebenarnya. Ya itulah kenapa banyak bule seneng kerja di sini kan. Mereka digajinya dolar, tinggalnya di sini. Tinggalnya di sini. Iya kan. Itu karena di sini kita tuh masih living cost-nya walaupun semakin mahal, tapi masih affordable. Ya walaupun di beberapa aspek kayak Malaysia dia punya petrol, BBM lebih murah gitu ya. Tapi di luar itulah, di luar itu secara seenggaknya untuk menjadi mapan Indonesia lebih mudah. Lebih mudah, betul. Dibandingkan negara-negara maju yang tadi aku sebutkan gitu. Nah jadi sebetulnya itu harapan aku adalah dengan kita bawa masuk dulu nih orang-orang yang masih single dan cari jodoh ini, kumpulin dulu ke community kita, baru nanti pelan-pelan kita tap in. Selain event perjodohan, ini lagi ada seminar juga nih. Karena kamu pernah datang ke event perjodohan kita, aku kasih diskon deh buat datang ke seminarnya gitu loh. Di situ usaha aku untuk mengedukasinya gitu sih. Iya. Sebenarnya menarik sih ya, kalau pada saat Kak Rifa tadi bilang generational poverty, aku sempat baca juga tentang hal itu juga. I think ada yang namanya fenomena, mungkin Kak Rifa tahu atau mungkin pernah dengar victim of surrounding. Jadi dia menyalahkan satu orang ini menyalahkan keadaan. Dan ada dua pilihan. Antara dia akan menjadi circle-nya atau dia keluar dari circle itu dan mengubah circle yang lain, keadaan dia sendiri. Antara dua itu kemungkinan terjadinya ya. Jadi I think kita nggak bisa salin dia juga karena dia mungkin emang pure gak tahu dan dari kecil udah dijejelin, udah dicekokin seperti itu. Dan kita emang nggak bisa salin. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memaparkan sebanyak mungkin, mengekspos orang ini entah dari Instagram, dari LinkedIn, YouTube mungkin, dari podcast ini juga. Benar. Jadi setidaknya walaupun kita nggak bisa langsung tap in ke dia, langsung ketok pintu rumahnya, tapi seenggaknya kita bisa ngetok dari jendela-jendela yang lain. Betul. Cuman sebenarnya aku penasaran sih ya. Aku sempat dengar Kak Rifa ini masih single. Iya benar. Aku sering banget dan aku juga sempat diceritain Kak Rifa udah banyak ditanyain ya. Iya, udah banyak ditanyain kayak gitu. Menarik, lucu soalnya dari wanita karir punya pendapatan yang fix gitu ya mungkin ya, bisa monthly waktu income. Jadi karyawan fix, kalau sekarang sih enggak, tapi juga pengusaha. Mencoba jadi entrepreneur, terus ke dunia fotografi, dan ujung-ujungnya membuat bisnis ulang lagi di The Love Story. Betul. Yang notabene sangat dating apps. Ya, seperti dating apps seperti tapi dating apps, bukan. Ya. Seperti dating apps, mencari biro jodoh lah. Iya. Dari responnya Kak Rifa itu gimana tuh? Single tapi membuat jadi biro jodoh. kalau jokingly aku selalu bilang ya I'm trying to solve my own problems lah. Bisa ya? Bisa. Jadi sambil udah menyelesaikan masalah pendidikan, masalah pribadi juga diselesaikan. Benar. Tapi nggak, jokes aside adalah gini loh. Menurut aku bisnis tuh nggak boleh self-centered. Agree. Nggak boleh. Kayak
Balik lagi ke isu rokok. Emang kamu pikir pengusaha rokok semuanya ngerokok? Enggak sih. Enggak loh. Mereka ngelihat market. Banyak yang suka rokok, dia jualan rokok. Kamu tahu Sosiola yang warna pink-pink itu kan tokonya? Foundernya cewek apa cowok? Cowok bukan? Cowok. Yeah. Exactly. Jualannya kosmetik, skincare, cewek. Ya kan? Jadi sebenarnya bisnis tuh nggak selalu ngelihat, oh karena gue single, bisnisnya yang buat single, atau kalau karena gue udah married, bisnisnya buat yang udah married, nggak kayak gitu lensnya gitu. Iya. Ya kan? Jadi mungkin iya kalau orang yang nyinyir akan bilang, lu ngerti apa soal cari jodoh buat orang? Lu aja punya pacar gitu ya? Lu aja gak punya pacar, lu belum bisa nemuin jodoh buat diri lo sendiri ya. Mungkin akan ada orang, dan aku nggak bisa ngontrol mereka ya. Ya udah, terserah mereka mau mikir apa. Tapi kalau aku ngelihatnya nggak kayak gitu, karena konsep jodoh itu kan kompleks ya. Yeah. Sebenarnya kan dengan adanya The Love Story, karena kita sadar itu kompleks, kita bantu nih gitu. Ya misalkan kebetulan kamu nggak dapet yang cocok sama kamu di lingkungan kamu, ya udah sini gabung sama komunitas kita, ketemu sama orang-orang dari lingkungan yang berbeda yang punya tujuan yang sama gitu loh. Iya kan, karena kompleks banget gitu. Masalah jodoh tuh kompleks, nggak selalu karena orangnya sifatnya jelek, karena fisiknya jelek, nggak juga, nggak selalu kayak gitu. Di peserta padel kita banyak yang cantik loh, cowok ikut ya. Yang cowok harus ikut. Aku kan screening profil mereka kan banyak yang cantik tapi masih single gitu. Karena ya nggak sesimpel kalau lu single berarti lu nggak good looking, sifat lo jelek, nggak seperti itu gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya adalah apa sih yang masyarakat ini butuhkan, dan itu yang akan aku solve terlepas kondisi aku saat ini gitu. Karena kalau kita ngomongin edukasi, emang ada edukasinya aku yang kasih? Enggak. Selalu ada expertnya di bidang masing-masing kan. Lihat aja di episode-episode kita yang Sundays with Expert. Yeah. Di situ ada semua jenis praktisi itu ada di situ gitu ya. Kita belajar dari mereka, aku belajar dari mereka gitu. Jadi ya sambil aku kerja, ya sambil aku belajar juga, oh dunia pernikahan tuh seperti ini gitu. Bahkan tadi kan aku udah lama tahu nih tentang generational poverty. Tapi dari podcast kayak gini, yang waktu itu duduk di sini seorang psikolog, aku jadi tahu ada juga generational trauma gitu loh. Iya. Iya kan, dan generational trauma itu juga yang bisa bikin anak-anak nih malah jadi takut buat married. Karena ngelihat orang tuanya nikah berantem terus, pukul-pukulan lah, selingkuh lah. Akhirnya anaknya mikir, gue nggak mau married. Loh kalau makin banyak orang yang nggak mau married di Indonesia, kita lama-lama bisa kayak Jepang, kayak Korea, di mana angka kelahirannya turun, dan mereka sekarang pusing nggak ada pekerja muda, nanti siapa yang running the business, siapa yang running the government, ya kan ketika yang tua-tuanya ini udah meninggal nggak ada penerusnya, terus yang kerja siapa, yang menjalankan sektor industri, bisnis, pemerintahannya siapa gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh, generational trauma ini gitu. Sebenarnya aku setuju ya, nikah atau enggak tetap sebuah pilihan, bahkan bukan kewajiban. Bukan kewajiban, betul. Apakah aku sendiri akan memutuskan untuk menikah, aku masih nggak tahu gitu. Itu bukan sesuatu yang aku bisa jawab. Tapi gini, pastiin teman-teman mutusin tidak mau menikah atau tidak mau punya anak dilakukan bukan karena masih ada trauma yang belum sembuh gitu. Kamu pernah nggak takut ngelakuin sesuatu, terus kamu kepikiran terus sampai sekarang? Oh iya? Iya kan? Kayaknya semua orang pasti pernah merasakan itu kan? sih. Iya kan? Andai dulu gue coba, pasti sekarang nggak kayak gini gitu kan? Kan ada ya situasi-situasi yang kayak gitu. Nah gimana kalau teman-teman kayak gitu tentang pernikahan? Ya kan, nggak mau nikah, nggak mau punya anak hanya karena trauma, padahal pengen. Nah khawatirnya tidak mau mencoba hanya karena takut, nanti ketika udah tua nyesel gitu loh. Kenapa ya dulu nggak coba lain hal kalau kalian emang pengen. Ya kalau emang pengen single terus ya harusnya nggak ada penyesalan dong. Karena kan dilakukan secara sadar, oh iya gue emang lebih enjoy, gue lebih happy, ada yang ngerasa gue lebih kaya kalau gue single gitu. Fine. Ya karena emang ada single karena pilihan sama single karena trauma atau karena keterpaksaan, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Itu yang aku nggak mau gitu. Jangan sampai ada terlalu banyak orang yang single karena trauma atau keterpaksaan itu tadi gitu. Karena nggak bagus buat masa depan bangsa kita juga. Iya. Gitu sih. Jadi kita harus berpikirnya panjang lah. Kalian bisa cek juga konten-konten aku juga di thelovestory.id-nya. Sebenarnya satu hal yang aku sempat nanya-nanya beberapa orang, beberapa pasangan juga. Satu hal yang mereka sangat utamakan pada saat menjalani hubungan itu, satu, dari sisi agama. Betul. Mereka hampir mungkin 80-90% tuh bilang cinta pada Tuhan, taat pada Tuhan. Terlepas agamanya apa, itu menjadi salah satu, ada satu benang merah nih dari semua orang yang aku tanya. Itu satu. Dua, komunikasi. Itu kayaknya udah paling hal mendasar fondasi itu dalam suatu semua hubungan. expert yang kita undang selalu nyebutin komunikasi. Selalu komunikasi. Pasti, ya. Aku juga yakin expert-expert pun setuju komunikasi adalah hal yang
penting, mau itu Betul. masalah finansial, mau cara Pernikahan. reaksi, Yes. cara kita merespon sesuatu hal dengan pasangan kita, Betul. dan apa ya, cara bernegosiasi juga dengan pasangan Betul. pasti hal yang sangat Betul. penting sih ya. Betul, betul. Dari Kak Rifa sendiri, sebenarnya aku mau tanya sih, kan Kak Rifa ini udah membuat pedal, udah membuat fasilitas edukasi juga. Sebenarnya tapi kan kalau di Indonesia terutama masih ada rasa-rasa tabu ya kalau ketemu orang dari online. Basicnya dari online Oh, dulu. oke. Maksudnya online jodoh gitu Online ya? jodoh, kayak semacam biro jodoh. Kayak Kalau biro bisa biro jodoh jodoh kayak kayak negatif kesannya gitu kayak ya. aku nggak bisa nyari pacar sendiri, aku butuh bantuan Iya. perusahaan lain atau orang lain nih sampai segitunya gitu. Iya. Respon-responnya gimana dari Kak Rifa? Oh pasti respons yang kayak gitu tuh akan selalu ada ya. Yeah. Tapi, but if I think about it again ya, sebenarnya bisnis apa sih yang nggak ada respons negatifnya? Nggak ada loh. Ya, if you think about Iya it kan? ya. Kamu jualan makanan aja bisa dibilang makanannya kemahalan. Makanya kemahalan, atau enggak, masa lu nggak bisa masak sih, harus beli, Iya gitu-gitu. kan? Selalu ada. Ya, jadi mau bisnis apapun akan selalu ada pro dan kontranya gitu. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, spesifik untuk bisnis dating ya. Ya. Aku ngelihat ini tuh sebagai opportunity sebenarnya. Kamu pernah dengar cerita orang jualan sepatu? Ya. Ya, 2 salesman disuruh jualan sepatu ke pedalaman. Ya, ke pedalaman yang masih suku-suku Dayak, apa sih yang kayak adat-adat gitu. Iya. Ya, suku-suku adat gitu. Dia disuruh sama bosnya nih, dia ngutus 2 orang. Oke, 2 orang sales. Salesman yang pertama ketika lapor, kita nggak bisa jualan di sana. Karena mereka udah Karena sama mereka budayanya. budayanya nggak pakai sepatu, Iya. gitu kan. Kata orang yang pertama. Orang yang kedua bilang apa? Ini potensi besar. Di sini belum ada yang punya sepatu. Satu problems kita bisa ngelihat dari 2 angles yang berbeda dan dua-duanya bisa jadi benar gitu. Dan kalau kita ngomongin soal penjualan, selalu yang terbukti adalah yang kedua. That's why sekarang kita pakai baju, kita pakai sepatu, kita naik Gojek, Grab, apapun itu, karena yang awal darinya nggak ada, jadi ada gitu kan. Kita para pengusaha ini menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh penggunanya, oleh customersnya, menyelesaikan masalah yang tadinya nggak ada solusinya, jadi ada solusinya gitu. Makanya aku ngelihat, oh sekarang bisnis dating dianggap negatif. Berarti itu peluang buat aku untuk membuktikan bahwa bisnis dating yang positif juga ada gitu loh. Jadi kalau aku, justru mereka yang sekarang skeptis dengan online dating, mereka target market aku justru. Orang takut online dating kenapa? Mematahkan skeptisnya itu Betul. mungkin ya. Orang takut sama mindsetnya. online dating app kenapa? Pertama, fake profile. Fake profile. Iya kan? Di kita cek KTP. Iya. Iya kan? Nanti acara pedal game kita nggak bawa KTP nggak boleh masuk. Gitu. Kita verifikasi Ada dulu. screeningnya dulu, ada filternya, Pasti. ada entry barrier-nya juga ya. Pasti gitu. Terus yang kedua, ya nggak mungkin mereka pakai foto palsu. Kamu udah ketemu langsung sama dia face to face. Iya nggak sih, kalau dating app kan bisa aja udah pakai Gemini, Remini, apapun lah, edit sampai cakep banget gitu kan. Itu nggak mungkin. Ya terus masalah keamanan. Ya ini kan acaranya rame-rame, ada panitia banyak yang mengawasi. Harusnya kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jauh lebih kecil gitu. Aku bukan Tuhan ya, aku nggak bisa menjamin ya. Tapi logikanya aja. Iya kan, kamu ketemu sama orang berduaan dari app yang kamu nggak pernah kenal, berdua doang, nggak ada yang ngeliatin. Sama rame-rame di satu ruangan besar, ada panitia yang mengawasi. KTP kamu dilihat sama kita, data diri kamu dipegang sama kita, kemungkinan pengen melakukan crime akan lebih kecil dong. Iya. Ya kan, orang yang pengen cari mangsa juga kayaknya harusnya nggak di sini gitu. Iya, kayaknya nggak bakal masuk juga ke dalam algoritmnya mereka sih. Iya, ya mereka juga akan takut datang ke acara kayak gini, di mana profil mereka dicekin gitu kan. Aku punya nomor KTP mereka, aku punya nomor HP mereka, email mereka, sosial media mereka, akan lebih takut lah gitu. Dibandingin dating app gitu ya, yang emang kayak mereka bisa jadi siapapun yang mereka mau gitu. Jadi ya itu, jadi kita menyelesaikan problems yang tidak bisa diselesaikan oleh dating app gitu. Dan sekalian untuk menciptakan new ways of dating juga sebenarnya. Ya bahwa nggak bener kita pakai dating app semata-mata karena nggak laku itu tadi gitu loh. Karena tadi yang aku bilang, dating itu tuh kompleks, bisa jadi gak dapat jodoh tuh bukan karena kita laku atau enggak, ibaratnya kita selama ini jualan di tempat yang salah gitu loh. Bisa jadi kebetulan lingkungan tempat kita bersosialisasi, lingkungan yang memang orang-orangnya tuh gak cocok sama kita. Ya aku ambil contoh, misalkan ya, ini banyak terjadi di perempuan ya, perempuan yang karirnya bagus banget.
Ya, kalau dia dibesarkan di lingkungan yang masih sangat tradisional, yang masih sangat patriarki, yang masih kenceng, yang kayak gitu susah dapat jodohnya. Tapi coba dia pindah ke pergaulan ke orang-orang yang lebih modern, yang lebih open minded, akan lebih gampang buat dia dapat jodoh di situ kan. Nah, dengan ada wadah seperti ini, orang dari berbagai lingkungan, latar belakang berkumpul nih jadi satu. Sehingga orang-orang yang tadinya kamu nggak kenal bisa jadi kenal, memperbesar peluang kamu untuk dapetin jodohnya gitu loh. Itu sih, jadi nggak selalu karena nggak laku, kalau dibilang nggak romantis ya masa sih itu proses PD. Kan kita jodohin emangnya dipaksain kalian harus jadi kan enggak. Tetap harus ada proses PDKT tetap yang ada proses dilakukan PDKT-nya. Justru mungkin akan jadi cerita lucu dulu. Jadi cerita lucu, iya. Dulu aku ketemu dia dari lovestory.id, dari kita main padel bareng awalnya. Iya, papa kamu jago banget mainnya, mama jadi terkesima gitu kan, bisa aja ada cerita-cerita tebar pesonanya di situ ya. Tebar pesonanya di situ. Jadi kalau nggak romantis menurut aku nggak juga lah. Kalian tahu dari mana nggak romantis kalau belum coba? Iya betul. Iya betul. kan, itu kan kayak cuman asumsi kita aja. Nggak romantis banget kalau pakai biro jodoh atau acara perjodohan gitu. Padahal dicoba juga belum gitu kan. Itu sih, jadi ya memang pasti ada yang negatif-negatifnya, tapi kalau kalian pengen bisnis dan takut dengan respons negatif, kalian nggak akan pernah jadi pebisnis sih. Mau jualan beras kayak jualan apa kayak akan ada aja respon negatif, ya percaya deh. Ya, jadi just do it. Dengerin tuh, apapun bisnisnya kalau takut nggak akan jalan. Nggak akan jalan. I think kalau masalah takut ya, orang itu kan takut karena ketidaktahuan kan biasanya. Ketidaktahuan asumsi orang gimana nih, apakah akan negatif, apakah akan positif, dan akan selalu, dan mungkin Kak Rifa bisa konfirmasi juga 100% akan ada selalu negatifnya kan ya? Pasti akan ada. Pasti ada ya? Akan ada. Ya, jadi menurut aku sih untuk masalah mencoba, terutama untuk padel dating yang akan diselenggarakan oleh thelovestory.id ini. Iya. Kataku sih coba dulu aja sih guys. Coba dulu aja. Ya. Kita nggak akan bikin satu kali doang loh. Ya, jadi kita bikin satu event, nanti ada event lagi di bulan Oktober, November. Iya, kedepannya nih nanti setelah tadi kan Kak Rifa sempat bilang ya, nanti akan ada padel, terus nanti akan ada seminar-seminar, ada workshop. Tapi nanti kedepannya itu Kak Rifa tuh berharap Love Story ini jadi apa sih? Kalau untuk The Love Story-nya, brand The Love Story-nya, ya ini akan tetap bisnisnya di sini, di seputar perjodohan ya, di premaritalnya. Tapi nanti kita akan bikin brand baru lagi yang fokus ke pernikahannya, setelah menikahnya misalnya. Nah, kemudian nanti brand baru lagi yang fokus ke pendidikan anak misalnya. Brand baru lagi yang fokusnya ke career development misalnya. Nah, kalau ditanya ujungnya pengen jadi apa, kita pengen jadi family builder sebetulnya. Itulah kenapa kalau teman-teman visit Instagram kita, di bio tulisannya Indonesian Family Builder. Kita membangun sebuah keluarga gitu loh, bukan cuma mempertemukan terus kita tinggalin, enggak. Tapi kita pertemukan, kita bangun supaya jadi keluarganya sejahtera. Tadi kan Kak Rifa bilang Indonesian Family Builder, dan katanya nanti kedepannya akan ada kelas untuk post marriage, ada untuk anak juga. In another business juga. Tapi masih dalam satu yayasan kasarnya gitu. Betul, ya. satu grup lah. Satu grup. Cuman aku makanya kayak pas pertama kali dengar The Love Story ini, dan Kak Rifa udah jelasin sekarang secara lebih mendetail banget. Bener-bener emang awalnya tuh dari pacaran dulu ya, dari pacaran dulu, menikah, baru tuh nanti kita ngomongin setelah menikahnya gimana, mengurus anaknya gimana, nutrisi anaknya, mungkin financial planningnya juga bagaimana. Betul. Jadi menghindari semua hal-hal yang yang kedepannya mungkin terjadi. Kayak dari misalkan sesimpel stunting tadi. Yes, betul. Kan stunting itu kalau udah terlanjur terjadi nggak bisa diapa-apain. Kan. Jadi lebih baik kan dicegah. Gitu mencari prioritas yang pertama dulu apa nih? Sebelum mencari kesalahan akhir di stunting itu ya, benar-benar harus dicegah supaya jangan sampai terjadi lagi. Harapan Kak Rifa ya, maksudnya untuk kedepannya The Love Story kan udah jelas untuk membangun sebuah family yang sehat, yang stabil, sejahtera. Tapi untuk dari Kak Rifa pribadi sendiri nih, Kak Rifa tadi bilang single, tapi kalau dari Kak Rifa sendiri yang Kak Rifa cari sendiri tuh apa sih sebenarnya? Dalam sebuah pasangan yang ideal menurut Kak Rifa. Wow, I didn't expect this question. Iya, mungkin ini untuk pertanyaan penutup juga. Oke, boleh. Jadi kalau yang aku cari ya sebenarnya simple sih. Simple tapi kompleks. Simpelnya tuh kenapa aku bilang simple? I'm looking for someone yang bikin aku ngerasa hidup aku tuh nggak akan sama kalau tanpa dia. Maksudnya apa tuh? Berarti akan banyak nggak bakal stabil banget dong berarti? Bukan, jadi maksudnya kayaknya nih ya, kalau sama dia hidup aku tuh akan lebih bahagia dengan cara yang berbeda gitu. Ya jadi tapi kalau misalkan dengan adanya dia
masalah hidup aku malah tambah banyak, honestly aku nggak tertarik gitu loh. Jadi aku tuh looking for someone yang aku yakin, oh aku bisa nih jalanin masa depan sama dia, ups and down-nya bareng-bareng gitu. Ya aku tuh cari seseorang yang bisa support aku, yang aku juga bisa support dia gitu, kan harus mutual ya dalam relationship gitu. Yang dimana aku ngerasa tadi balik lagi penyesalan gitu. Penyesalan. Aku juga nggak mau kalau ada orang yang udah datang, kayak aku akan nyesel nih kalau aku nggak coba sama dia gitu. Iya. Itu masalah belum dapat orangnya. So far kayak di relationship yang aku pernah jalanin, aku masih kayak ngerasa kayaknya pisah sama dia lebih bagus deh buat masa depan aku gitu. Kayak belum ketemu yang sebaliknya gitu. Karena kalau menurut aku pernikahan tuh kalau bisa cuma satu kali gitu kan. It's a long game. Jadi kalau memang belum ada yang pas banget, ya kenapa dipaksain gitu sih. Oke, mungkin semoga aku berdoa Karifa bisa mendapatkan jodoh. Mungkin di dalam The Love Story mungkin Bisa akan jadi, dapat. bisa jadi. Mungkin mungkin nanti pas pada melihat ada, wah cowok itu keren juga Aduh, ternyata tapi ya. kan udah dipasangin, nanti gue ngambil pasangannya Ya kan kalau pasangin kan pasangin dalam itunya aja. Kalau kedepannya aja sih, bener juga sih. kedepannya kan kita nggak ada yang tahu ya. Oke, mungkin dari aku mungkin itu aja ya, udah terjawab semua dari backgroundnya Karifa, dari backgroundnya terbentuknya The Love Story juga. Kata-kata penutup mungkin ya dari Karifa sendiri. Kata-kata penutup dari aku adalah ya buat teman-teman yang nonton ini terus kayak bawaannya udah marah karena banyak ke-trigger sama yang aku bilang gitu. Kayak aku bilang. Kalau marah berarti merasa. Exactly, itu maksud aku. Kayak di konten aku, salah satu konten kita yang views-nya tinggi adalah ketika di situ speakernya bilang menikah harus dalam keadaan mapan. Itu dapat banyak. Aku langsung ngerti kenapa orang-orang exactly. ke-trigger. Orang banyak yang ke-trigger, banyak yang marah. Gini, kalau menurut aku, kalian marah justru karena itu benar. Ngerti nggak sih? Kalau itu sesuatu yang kalian anggap hoax, harusnya nggak sampai sepersonal itu gitu. Iya, dan mapan level orang kan nggak harus yang punya 10M di rekening kan belum tentu juga. Enggak dong. Mapan kan tadi yang kita sempat bahas ya, setidaknya secara holistik terpenuhi. Betul, secara holistik kebutuhan pokoknya itu terpenuhi gitu aja gitu. Jadi kalau tadi ada statement aku yang dirasa menyinggung soal edukasi lah, soal orang nggak semua orang yang kuliah itu pinter misalnya gitu kan. I'm sorry kalau itu menyinggung teman-teman, tapi lihat niatnya, ya kan? Sebenarnya niatnya kita bahas ini. Aku berani ngomong kayak gini di semua platform. Aku juga butuh keberanian loh, jangan salah gitu. Iya. It takes courage sebenarnya untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi ya harapannya kalau teman-teman tersinggung, boleh nggak aku minta teman-teman evaluasi diri sekali aja gitu. Kenapa sih tersinggung? Jangan-jangan karena apa yang aku bilang itu benar gitu kan. Itu aja sih. Mungkin aku untuk respon sedikit ya boleh. Teman-teman yang tersinggung itu. Mungkin di circle kalian belum ada yang berani untuk ngomong seperti Karifa, yang belak-belakan dar-der-dor, hard conversation. Namanya hard conversation because it's hard conversation. Karena itu susah, hard to accept, hard to communicate juga. Betul, buat orang yang menyampaikan saran itu juga nggak gampang loh, buat ngucapin hal-hal kayak gitu. Udah perlu dipikirin resiko dan lain-lainnya itu kan. Jadi thank you buat kata-katanya hari ini. Thank you udah nemenin aku ngobrol hari ini. Thank you juga aku dapat banyak banget insight dari Karifa sendiri. Jadi itu guys, semuanya guys, Karifa, founder The Love Story. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.